Jepang yang tinggal di Malaysia kontak dengan warga negara kita karena teman dekatnya berdansa, teman dekat lah, ya, teman dekat. Kemudian tanggal 16 si Jepang kan sudah kembali ke Malaysia. Di Jepangnya dia tanggal 16 si wanita ini merasa tidak nyaman, batuk-batuk, sehingga dia berobat ke rawat jalan. Di rawat jalan, kemudian dia selama sampai tanggal 26 kok tetap batuknya tidak hilang. Biasa kita kalau sakit batuk ya kadang-kadang lama. Dari tanggal 16 sampai 26 berarti 10 hari ya. 10 hari batuknya tidak sembuh-sembuh, maka dia minta untuk dievaluasi lebih ketat. Kemudian karena dia cerita juga kan dia anamnesa bahwa kontak dengan orang Jepang dan sebagainya. Karena itu dia dilakukan sebagai orang dalam pengawasan maupun pasien dalam pengamatan. Pasien dalam pengamatan. Karena pasien dalam pengamatan maka perlakuannya adalah sama dengan dugaan infeksi. Karena itu mereka perlakukan dengan ketat juga. Yang kedua, kemudian tanggal 28 mendekati 29 ditelepon oleh temannya Jepang tadi yang mengatakan bahwa dia dinyatakan positif corona di Malaysia. Sehingga karena diceritain itulah kemudian dipindahkan ke Rumah Sakit Suryanti Saroso. Di Suryanti Saroso dilakukan pemeriksaan swab dan sebagainya. Hasilnya tadi pagi dinyatakan positif. Kemudian langsung diumumkan oleh Bapak Presiden. Dinas Kesehatan sudah kita hubungi, begitu sebelumnya sudah ada berita PDP, sudah dilakukan surveillance tracking, sehingga kita semua kewaspadaannya sebenarnya tinggi. Karena apa? Karena memang sudah protapnya, kalau sudah ada yang dicurigai sudah langsung surveillance tracking. Maka Pak siang tadi begitu saya ditanya keluarganya jumlahnya berapa, tinggal di mana, kita udah tahu semua. Dan di kontak siapa saja sudah dievaluasi dan sudah orang itu dirawat di Rumah Sakit Suryanti Saroso di ruang isolasi. Kondisinya baik, artinya tidak ada demam, tidak ada sesak nafas, makan juga enak. Nanti kita lihat hari ke hari, mungkin besok kegiatan dia juga mau kita ekspos. Kalau pasiennya mengizinkan kita ekspos terus. Tapi kalau pasien tidak mengizinkan, paling tidak saya atau dari Dirjen P2P yang akan mengeksposnya kondisi harian. Mau mintanya di mana, mau di sini juga boleh, mau langsung di Suryanti Saroso juga. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kondisi sampai detik ini pasien dalam kondisi sehat, ya sehat. Jadi mungkin nanti besok akan kita berikan, kalau disetujui pasiennya, mudah-mudahan saya bisa dapat gambar visualnya. Tapi harus diizinkan. Kalau tidak diizinkan, saya nanti melanggar etik. Ya, tapi saya usahakan untuk bujuk supaya diizinkan. Ya, meskipun mungkin pakai masker dan sebagainya. Ya seperti Anda ini bisa bertanya, bisa duduk, bisa senyum, tidak sesak, tensi baik, nadi baik, saturasi 99%, tidak demam, tidak mual, tidak mentret, tidak apa, pokoknya tidak lah yang sakit-sakit itu. Tetapi karena ini belum 5 hari dari hasil, saya nunggu 5 hari lagi. 5 hari lagi baru akan saya periksa lagi. Karena itu ketentuan WHO untuk orang yang sakit 5 hari dicek ulang, bebas, tunggu 5 hari baru bisa. Kami terus selalu berusaha untuk berjuang, keterbukaan ini terus dilakukan, kita memberikan informasi yang benar.
Jadi saudara-saudara, ada sebuah hal yang harus diketahui. Tidak semua orang yang kontak itu akan sakit. Itu nomor satu. Biar close kontak pun belum tentu sakit. Ya, itu dibuktikan dari apa? Yang dekat di kita aja, 188 dari Dreamline, 188 awal Dreamworld, Dreamline. Dreamworld itu jelas mengalami close kontak karena ada 8 pasien yang diturunkan di Hongkong kalau tidak salahnya, Dreamline, sehingga membuat pasien Dreamworld, sehingga membuat kapal itu kan ditolak di mana-mana. Ya kan, tadinya mendarat di mana juga ditolak, di mana ditolak karena punya riwayat menurunkan pasien positif di Hong Kong. Jadi itu namanya close contact ya. Kenyataannya setelah dievakuasi ke Indonesia dan dilakukan swab saat itu juga begitu masuk ke kapal, kemudian hasilnya diterbangkan ke Jakarta, kapalnya itu berlayar ke Sebaru. Kita dapat hasil begitu mendarat di Pulau Sebaru, semua negatif corona. Ya, jadi artinya jelas-jelas close kontak, dia yang melayani di situ. Tetapi memang negatif, jadi tidak selalu. Kenapa bisa negatif? Itu karena imunitas tubuh. Kalau kita punya imunitas tubuh yang baik, biar close kontak ya tidak akan kena. Ya, karena ini virus, ya bukan bakteri tapi ini virus. Virus itu kuncinya adalah imunitas tubuh yang baik, hygiene yang baik, cuci tangan. Menurut saya itu semua akan menjadi hal yang paling baik. Seseorang yang diduga atau sudah dinyatakan positif, itu tindakan kesehatan masyarakatnya telah melakukan surveillance kontak atau dibahasakan kontak tracing. Ya, semua itu akan dilihat. Kemudian setelah itu akan di-clustering. Mana yang kontak dekat, mana yang kontak erat, mana yang kontak di dalam satu ruangan yang selama ini kita mengetahui transmisi virus itu ada di dalam referensi yang kita miliki. Ya. Nah, kalau kita yang tadi ngomong katakan rumah sakit yang tadi merawat, saya tidak menyebut rumah sakitnya ya. Kalau Anda semuanya sudah tahu ya bisa karpe, ya, tapi bukan dari saya, ya. Karena ini penting saya sampaikan kepada kalian semuanya supaya nanti tidak semuanya kemudian duduk mencari yang ada itu. Ya, ini jadi bikin kehebohan baru. Nah, setelah itu dilakukan clustering. Kalau saya erat dengan kontak yang dinyatakan positif, maka saya wajib dilakukan. Tapi kalau saya dekat dengan yang dinyatakan positif, itu saya berada di dalam proses pemantauan. Kalau jumlahnya lebih dari 1, maka pemantauan ini bisa dilakukan pengambilan sampel secara acak untuk kemudian dilakukan pemeriksaan di tempatnya fasis. Ya. Untuk yang berada di dalam satu ruangan, misalkan skimming, kemudian berada semuanya, katakan saya sekarang positif, ini CCTV saya kan jalan, teman-teman semuanya ada di sini, ya. Itu masuk di dalam kategori orang dalam pemantauan, ya. Dan tidak semuanya dilakukan pemeriksaan laboratorium. Yang dilakukan adalah memberikan kesempatan kalau ada keluhan, silahkan ke Fasiankesnya Mas Bambang. Ya, ini kebetulan satu RT, saya ketua RT-nya, ini sekretarisnya, beliau bendaharanya di rumah dinas Fatmawati. Jadi rapat kami itu bertiga. Ini tahunya salah sih, bukan orang lain, katanya ke kami. Ya, nah, itu. Terima kasih, di sini para wartawan tidak ada yang sakit. Kenapa? Tidak ada yang pakai masker. Pada satu, oh enggak sakit, dan dia lepas. Nah, dari sebanyak ini wartawan tidak ada yang sakit, termasuk saya yang duduk di sini tidak ada yang sakit. Karena aturannya baik juga Amerika tadi keluarkan, saya juga rilis dan sebagainya. Yang pakai itu yang sakit, yang tidak sakit, yang sehat itu tidak perlu pakai. Itu baik dari keputusan WHO maupun dari Amerika tadi yang saya baca, semua sama, seluruh dunia sama keputusannya. Yang pakai masker adalah yang sakit supaya tidak menularkan. Yang sehat perlindungannya jelas, hygiene, imunitas,
Ya kalau tahu teman dekatnya sakit bragrog-bragrog ya jangan didekati sementara, biar bilang cinta ya nanti dulu ya. Itu sangat penting dalam pergaulan kehidupan kita, hygiene ya, menjaga diri kita sehat, menurut saya itu menjadi hal yang mutlak. Itu yang bisa saya sampaikan. Pasti nanti tanya tracking sampai di mana, kita sudah mendeteksi semua satu persatu, semua dilakukan pemeriksaan. Maka sekalian saya ke rumah sakit, pemeriksaannya sejauh mana yang harus dilakukan, berapa orang, itu harus detail. Saya sebagai Menteri Kesehatan selalu tidak hanya percaya laporan, mesti saya datangi dulu sendiri ya, supaya tidak tersesat nanti berita-beritanya. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.